Hai Sob, di meja gue sekarang udah ada smartphone terbaru dari Samsung, Samsung Galaxy S21 FE 5G. Sebenarnya gue sih berharapnya S22 series ya, tapi ya nggak apa-apa lah, Samsung ngeluncurin HP ini dulu sebagai hidangan pembuka kali, sebelum S22 series resmi diluncurin secara global termasuk di Indonesia. Dilihat dari dusnya Sob, waduh tipis nih. Kayaknya nggak bakal ada charger di sini. Wah, HP ini sih memang lebih murah ya daripada S21 series lainnya. Tapi kalau nggak ada charger mah, aduh kayak berasa beli HP batangan sih sebenarnya ya. Dan unit yang gua unboxing sekarang ini warnanya olive dengan tipe memorinya 8GB serta memori penyimpanannya 128GB. Dan pastinya ini dibuat di Indonesia. Oke lah, kita buka aja kali ya. Sebenarnya kalau misalnya Samsung nggak menyertakan adapter charger gara-gara go green, harusnya sih ngikutin caranya Apple ya. Nggak pakai wrapping pakai plastik, terus juga ya dari luarnya aja udah pakai plastik gitu. Harusnya kan kalau go green ya kayak Apple udah nggak usah pakai wrapping, paling pakai segel aja kayak kertas di bawah ini nih. Oke, kita buka sekarang. Ya, ini dia S21 FE 5G. Ini stiker IMEI. Terus ini dia S21 FE 5G-nya dan wadahnya dari plastik. Aduh, harusnya kalau go green ya maksimal aja gitu, nggak usah tanggung-tanggung. Ya wadahnya kan bisa dari kertas yang daur ulang atau lain sebagainya, nggak pakai plastik. Yang ngapain ngilangin adapter charger kalau ujungnya masih pakai plastik, ya nggak sih? Setuju nggak sama gue? Oke deh, kita simpen dulu buat dibuka yang terakhir. Terus di sini ada box kecil, dus kecil, ada SIM ejector di sini. Terus di dalamnya ada buku panduan sama kartu garansi juga. Dan pastinya kabel USB Type-C to Type-C. Ini pasti agak ribet sih buat pengguna non-Samsung yang beli HP ini gitu. Kan nggak punya adapter buatan Samsung ya, yang memaksimalkan fitur fast charging-nya. Jadinya ya mereka mau nggak mau harus mengeluarkan uang lagi buat beli adapter charger di toko resmi gitu ya. Ya itu pilihan kalian sih, tapi kalau misalnya kalian user Samsung beli HP ini ya it's okay karena udah punya adapter charger bawaan dari HP sebelumnya. Oke, kita buka. Asli sih, ini desainnya cakep loh. Bentuknya tuh, form factornya kompak. HP ini tuh enak loh buat dipegang. Gue cukup tertegun ya sama desain dari S21 FE 5G ini. Desainnya bagus, warnanya unik. Warnanya hijau muda, dan kebetulan gue suka juga warna hijau. Dan juga meskipun ini smartphone flagship, tapi desainnya ya nggak mengikuti flagship-flagship lain yang ya penuh akan warna gradasi dan efek cahaya gitu. Samsung tetap pertahankan desainnya dengan warna matte, warna yang unik, eye-catching. Gue nyalain dulu HP ini. Ya, ini dia Samsung Galaxy S21 FE 5G. Ini halaman utamanya Sob. Jadi OS-nya udah pakai One UI, generasi terbaru One UI 4. Jujur kalau ngomongin soal desain, smartphone ini tuh enak buat digenggam. Itu pertama, ini ukurannya form factornya tuh kompak banget, pas di tangan, enak buat digenggam dengan satu tangan. Terus juga punya lekukan di sisi-sisinya tuh yang nggak tajam, meskipun pinggirannya ya lumayan datar ya. Meskipun terlihat minimalis, tapi smartphone ini masih kelihatan aura mewahnya, mirip kayak S21 series. Dari segi layar, smartphone ini udah pakai layar jenisnya Dynamic AMOLED 2X, berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD+. Di atasnya ada pancol ukurannya mungil sebagai tempat buat kamera depan dengan resolusi 32 megapiksel. Bezel kiri kanan atas bawahnya cukup tipis, di bagian dagunya juga tipis Sob. Wih, cakep sih ini. Dan layarnya sendiri udah dilindungi sama Corning Gorilla Glass Victus serta udah ngedukung refresh rate sampai 120 Hz. Cuman gua nggak tahu
Apakah refresh rate ini adaptif seperti S21 series, S21 Ultra, ataukah dimaksimalkan ke 120 Hz, atau kita juga bisa standar ke refresh rate yang normal ya, yang biasa aja 60 Hz. Ada banyak fitur di sini, udah pasti ada dark mode, terus juga edge panel, ini fitur andalannya Samsung banget, dan lain sebagainya. Ya, untuk layar sih AMOLED-nya Samsung mah nggak usah ditanya ya, udah pasti berkualitas gitu sob. Nah, kita bahas ke bagian belakangnya. Asli, bagian belakang dari smartphone ini tuh kelihatan simple tapi gue suka gitu. Desainnya warnanya warna hijau muda, matte, meskipun bodinya plastik ya, tapi Samsung dengan berani melahirkan smartphone terbaru, seri flagship ya atau high-end, dengan desain yang nggak gradasi, nggak penuh warna, nggak ada efek cahaya seperti smartphone pada umumnya, di kelasnya gitu ya. Ketika smartphone lain yang punya harga 9 jutaan itu desainnya gonjreng, warnanya bagus, ya cocok lah buat dipamerin. Samsung dengan kalemnya malah ngeluarin warna-warna yang cuman satu tone aja gitu. Warna hijau, warna hitam, dan lain sebagainya. Ya, ini jadi pembeda, tapi juga cocok banget buat dipakai orang-orang yang ya nggak neko-neko, simple gitu hidupnya. Kalau dilihat dari desain secara keseluruhannya sih ini mirip sama S21 banget ya. Cuman bedanya bodi belakangnya terbuat dari plastik. Di bagian sini udah ada slot SIM, terus ada mikrofon, USB Type-C, sama speaker. Di bagian sininya ada tombol power dan tombol volume. Di bagian atas nggak ada apa-apa. Dan udah pastinya smartphone ini udah ngedukung in-display fingerprint. In-display fingerprintnya Samsung, apalagi Galaxy S series, udah pasti bagus sih. Responnya cepet, aman pula karena ada Samsung Knox. Responnya cepet sih sob ini. Nah, sekarang kita bahas soal spesifikasinya sob. Smartphone ini kompak, lumayan enak juga buat digenggam, tapi spesifikasinya powerful. Di Indonesia sendiri, jenis prosesor yang dipakai oleh S21 FE 5G adalah Exynos 2100. Kalau di global atau di luar negeri itu pakai Snapdragon 888 ya. Ya, dua-duanya udah ngedukung koneksi 5G sih. Dan dua-duanya juga udah dirancang dengan arsitektur 5 nanometer yang efisien dayanya dan juga powerful performanya. RAM-nya 8 GB, terus memori penyimpanannya ada 128 GB sama 256 GB. Kalau untuk baterainya sendiri berkapasitas 4500 mAh dengan fast charging 25 watt yang diklaim Samsung 50% bisa dicapai dalam waktu 30 menit. Terus juga udah ngedukung wireless charging sama reverse wireless charging. Keren sih. Wireless chargingnya sendiri udah support sampai 15 watt. Nah, untuk OS-nya One UI 4 berbasis Android 12. Idih, gokil. Kita udah dapat Android 12 langsung terinstall di smartphone ini, jadi kita udah nggak usah ribet-ribet lagi soal update. Dan Samsung sendiri kan menjadi salah satu vendor yang rutin ngasih update keamanan, jadi gue jamin kalau keamanan Android sih udah pasti dapet lah ya per bulannya dari Samsung. Jadi ya, kita performanya asik, sistem keamanannya juga, dan sistem operasinya juga pastinya up to date. Oke, kita bahas soal kamera ya. Kamera depan dari smartphone ini udah pakai sensor 32 megapiksel dan udah support HDR juga. Terus AI juga udah pastinya support, dan AI-nya Samsung buat kamera selfie tuh biasanya ya punya tone yang natural warnanya dan detailnya juga bagus. Meskipun satu lensa, menariknya di sini ada lensa ultrawide-nya juga, atau enggak kita bisa selfie dengan jangkauan yang lebih luas. Mungkin ya versi normalnya di cropping, tapi versi wide-nya ini versi yang aslinya ya, yang tanpa cropping. Mungkin. Koreksi bila gue salah ya. Nah, untuk kamera belakangnya ada 3. Kamera utamanya 12 megapiksel dengan lensa wide. Ini udah ngedukung 2 pixel PDAF dan juga OIS. Jadi video udah pasti stabil. Samsung mah udah keren sih kalau soal video ya. Terus ada telefoto 8 megapiksel, udah support OIS juga, 3 kali optical zoom, dan 12 megapiksel ultrawide. Ada beberapa mode di sini, dan salah satu mode andalan yang dibawa oleh S21 FE 5G adalah single take. Jadi single take ini ya sekali jepret bisa menghasilkan beberapa konten yang berbeda. Kalau ngomongin soal hasilnya sih,
Ini gue belum nyoba lama ya, tapi kalau lihat dari hasilnya, detailnya sih cakep sob. Ini gue ngambil video di terik matahari yang cukup terik ya. Warnanya masih tetap dapat, detailnya juga masih tetap dapat kalau meskipun udah diperbesar beberapa kali. Jadi ya hasil kameranya sih oke sih kalau menurut gue. Gitu aja video unboxing plus first impression gue soal Samsung Galaxy S21 FE 5G. Jadi smartphone ini dijual mulai 8,9 jutaan sampai 9,9 jutaan. Cukup worth it, cukup murah juga buat S21 series gitu ya, apalagi ini generasi terbaru dengan spesifikasi yang mirip-mirip sama S21 seri lainnya gitu ya. Meskipun dari desain beda dikit. Gitu aja video dari gue, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sehat selalu, tetap semangat, dan tetap jaga jarak. Oh iya, subscribe jangan lupa, terus like videonya, kasih komen juga, share, dan follow Instagram Telset ID buat dapetin info-info menarik soal dunia teknologi. Nuhun sob!